kembali ya di hari ini yang sebelumnya kita pernah bertemu di semester sebelumnya. Oke, hari ini kita akan bertemu di mata kuliah bermain dan berteman ya. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan salam dulu ya. Nanti teman-teman menjawab dengan nyanyian ya. Oke. Assalamualaikum, salam selamat dan bahagia, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Senang sekali bertemu dengan teman-teman semuanya ya. Baik, hari ini yang tidak masuk siapa ya? Tidak ada ya, saya absen. Mbak Nabila ada? Ada Bu. Mbak Dian ada? Ada Bu. Mbak Nanda ada? Ada Bu. Mbak Naila? Ada. Mbak Naura? Ada Bu. Mbak Salma? Ada Bu. Baik, semuanya masuk ya? Iya. Semuanya masuk, baik. Hari ini kita akan membahas mata kuliah bermain dan permainan ya. Tentunya dari apa yang sudah pernah teman-teman lakukan pada saat masa kecil ya, pada masa kecil. Tentunya teman-teman pernah bermain? Pernah bermain. Di mata kuliah bermain permainan kita akan membahas beberapa materi ya. Yang pertama konsep bermain. Di dalam konsep bermain nanti ada apa itu pengertian bermain, apa ciri-ciri bermain, apa tujuan bermain, mengapa sih belajarnya anak itu harus melalui bermain, dan pentingnya bermain itu apa. Nanti di penutupan berikutnya ada jenis-jenis kegiatan bermain, ada model pembelajaran ya, kemudian juga ada bagaimana pengelolaan kegiatan bermain anak. Karena kalau di dalam kelas itu kan tentunya yang namanya bermain itu kan harus terarah. Bagaimana kegiatan bermain itu mulai dari kedatangan anak disambut oleh bu guru, kemudian nanti masuk di kelas, ada pembukaan, ada inti, ada kegiatan penutup, dan itu dilakukan semuanya dengan cara bermain. Maka hari itu kita harus merancang ya, kegiatan bermain tersebut dengan berbagai fasilitas berupa alat peraga edukatif, baik itu yang dibuat oleh anak ataupun dibuat oleh guru. Baik, itu materi dalam satu semester yang akan kita bahas. Kita akan membaca Al-Quran dulu ya. Nah, silakan kalau sebelumnya mungkin teman-teman membaca Quran surat An-Nisa ya. Ya, Quran ayat 9 ya. Kita baca satu ayat saja. Oke, silakan. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulan sadida. Shadaqallahul adzim. Ya, semua selanjutnya saya ingin menyanyikan sebuah video ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat. Ada ada anak yang sedang belajar sama bu gurunya. Bagaimana di situ ada kegiatan yang menyenangkan ya, sampai enggak begini ya anak-anak banget. Bagaimana gurunya juga menyenangkan sekali di situ. Oke, dari apa yang sudah teman-teman lihat di video tersebut, mungkin teman-teman punya yang terbesit dalam pikiran teman, apa sih sebenarnya bermain itu ya. Nah, oleh karena itu silakan teman-teman untuk membuka Mentimeter. Coba teman-teman bisa ya dibuka Mentimeternya dengan kode 84949199. Sudah dibuka semua? Sudah. Ya, silakan teman-teman. Wow, ada yang menyenangkan, ada yang seru, ada yang bahagia. Ada lagi? Spontan. Ya. Ada lagi? Ada bahagia, ada seru, ada spontan, ada menyenangkan. Kegiatan yang berulang-ulang. Oke. Ya, cukup mungkin ya. Terima kasih teman-teman sudah memberikan pendapatnya tentang bermain itu apa begitu ya. Bermain itu apa? Tadi ada bahagia, seru, spontan, menyenangkan, kegiatan yang berulang-ulang. Ya, baik teman-teman. Memang kalau kita melihat ya dari definisi bermain bahwa
kegiatan bermain itu memang dilakukan secara spontan, ya, secara spontan dan juga berulang-ulang, ya, berulang-ulang seperti yang di pendapatnya PSC, ya, di situ bahwa bermain adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kenapa harus berulang-ulang? Karena apabila itu menyenangkan maka anak akan ingin mengulangi lagi, ada rasa senang untuk melakukannya tanpa ada paksaan, ya, tanpa ada instruksi dari orang lain, tanpa ada beban begitu. Makanya pada saat anak bermain, jika kelihatan ada anak yang bermainnya itu tidak menyenangkan, berarti itu ada sesuatu. Karena semua aktivitas anak itu harus melalui bermain, dan antara bermain dan aktivitas itu tidak akan terpisahkan. Karena semua kegiatan anak itu bermain. Teman-teman tentunya senang bermain, ya? Iya, senang. Jangankan orang dewasa, jangankan anak-anak, orang dewasa pun sampai sekarang tetap bermain. Tapi bermainnya tentunya berbeda, ya, dengan anak-anak. Ya, baik. Di sini disampaikan kata Piaget bahwa bermain adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, ya. Kemudian menurut Elizabeth Hurlock bahwa bermain merupakan setiap kegiatan yang dilakukan dengan kesenangan, ya, dengan kesenangan. Tadi betul, ya, teman-teman menyampaikan pendapatnya, bermain itu menyenangkan, gitu, ya. Oke. Kemudian juga bermain adalah berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati, ya, untuk menyenangkan hati. Ini menurut KBBI, ya. Coba saya slide. Nah, baik, dari pengertian tersebut tentunya masuk kepada ciri-ciri bermain, ya. Ciri-ciri bermain bahwa tadi disampaikan secara spontan tanpa ada paksaan. Jadi ciri bermain di sini adalah yang pertama adalah sesuatu yang menyenangkan, ya, sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai intrinsik pada anak, ya. Jadi di sini anak pada saat melakukan kegiatan bermain tadi disampaikan menyenangkan tanpa ada beban, tanpa ada paksaan, karena itu dilakukan dalam suasana yang diinginkan oleh anak. Kemudian tidak memiliki tujuan ekstrinsik, motivasi yang lebih bersifat instinct. Jadi bukan karena disuruh dari luar, ya, bukan karena ada ada perintah dari orang tua. Sekarang main ini. Nah, gitu. Kalau di sekolah itu sama bu guru, ya, teman-teman hari ini kita bermain ini, kamu bermainnya ini, kamu bermainnya, itu tidak. Karena kalau itu dilakukan dari atas dasar perintah dari guru, maka kalau anak itu tidak menyenangi, maka tidak akan melakukan kegiatan bermain, terpaksa. Tetapi kalau itu didasarkan dari dalam diri anak untuk melakukan yang meskipun ada instruksi, karena itu berdasar dari diri anak, maka akan dapat dengan sangat senang sekali. Kemudian yang selanjutnya bersifat spontan, ya, tadi saya sampaikan, ya, ada yang menyampaikan spontan, ya, spontan dan sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan dan bebas dipilih oleh anak. Makanya di dalam kurikulum Merdeka sekarang, ya, bahwa kegiatan bermain anak itu harus memerdekakan anak tanpa ada paksaan, tanpa ada perintah-perintah dari guru. Guru hanya memfasilitasi apa yang akan dilakukan oleh anak. Jadi guru memfasilitasi dengan berbagai ragam alat dan bahan mainnya, dan semua kegiatan main itu diserahkan kepada anak. Tetapi tentunya sebelum bermain itu guru memberikan inspirasi awal dulu untuk membuat ide gagasan anak, supaya ide gagasan anak itu banyak, supaya ide gagasan anak itu muncul dengan sendirinya, karena tentunya berdasarkan dari pengalaman sebelumnya. Aku di rumah tadi sudah bermain, aku di rumah bermain masak-masakan. Ternyata di sekolah ada alat difasilitasi oleh bu guru dengan berbagai ragam kegiatan lain. Tentunya dia akan melakukan berulang lagi. Pada saat di rumah melakukan kegiatan masak-masakan, ternyata di sekolah juga ada lagi. Dia akan melakukan berulang untuk bermain lagi. Bu guru, aku mau main itu, bu guru mau main masak. Aku di rumah mau bikin masak sayur bening, misalkan begitu. Oh, ini ada kompornya, ada pancinya, begitu. Di situ meskipun bentuknya kertas, benar ini ada daun, ada bayamnya, benar begitu. Nah, di situ kan dilakukan secara spontan, ya, spontan dan sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan, dan itu dipilih oleh anak tanpa ada instruksi-instruksi yang membuat beban anak. Gitu. Kemudian yang selanjutnya melibatkan peran aktif keikutsertaan anak. Otomatis kan semuanya juga yang melakukan anak, karena
anak melakukan kegiatan bermain itu tidak hanya dengan dirinya anak, tetapi pada saat dia melakukan di situ ada kursi, ada apa? Kadang-kadang spontanisan anak, misalnya ada kursi di sini. Hei teman-teman, siapa yang mau naik beca? Aku punya beca ya. Siapa yang mau naik beca? Misalkan ada kursi, tidak. Nah seperti itu. Jadi kegiatan anak bermain itu ya. Jadi melibatkan peran aktif semuanya. Kemudian melihat hubungan sistematik yang khusus dengan sesuatu yang bukan bermain seperti aktivitas, pemecahan masalah, belajar berbahasa, perkembangan sosial dan sebagainya. Karena dengan bermain itu akan mengembangkan seluruh aspek perkembangan. Di dalam perkembangan anak itu kan ada agama moral, ada sosial emosional, ada kognitif, bahasa, seni, dan fisik motorik. Ya, ada semua kegiatan bermain akan mengembangkan seluruh aspek perkembangan tersebut. Jadi kalau kita simpulkan dari apa yang sudah disampaikan tadi, kira-kira menurut teman-teman apa sih kesimpulannya definisi bermain? Ada yang bisa menyampaikan? Siapa? Saya. Oh iya, Menurut teori ilmiah sih, permainan akan kegiatan yang berulang-ulang. berulang-ulang, ya, betul, ya. Siapa lagi? Ada yang menyampaikan? Iya. Permainan itu kegiatan yang dilakukan secara spontan tanpa ada paksaan. Spontan, tidak ada paksaan, betul. Ada lagi? Iya, Mbak Nanda. Bermain itu dimainkannya secara menyenangkan. Secara menyenangkan, betul. Ada lagi? Sudah? Oke. Terima kasih teman-teman. Kita aplaus dulu untuk teman-teman. Baik, jadi kalau kita simpulkan, apa sih sebenarnya bermain itu? Yaitu suatu aktivitas yang berlangsung secara spontan, di mana seorang anak itu berinteraksi dengan orang lain, ya, dengan orang lain atau benda-benda seperti tadi saya sampaikan, kayak misalkan ada meja, tiba-tiba ada ini, tiba-tiba halo, mama di mana ya? Jadi seperti itu. Jadi seolah-olah dia sedang sedang bermain telepon begitu ya. Jadi itu spontan ya, dan dengan benda-benda begitu ya di sekitarnya. Dilakukan dengan senang, gembira ya, gembira atas inisiatif sendiri, bukan atas dasar perintah dari orang lain ya. Kemudian di situ menggunakan tentunya karena anak itu kan mempunyai potensi yang kaya sekali, makanya di situ daya hayal imajinasi anak itu yang kadang-kadang kita orang dewasa itu tidak bisa memprediksi, oh ternyata apa yang dalam pikiran anak itu ternyata melebihi begitu ya, karena dia mempunyai potensi daya hayal yang sangat tinggi, dan tentunya menggunakan seluruh panca indera, baik penglihatannya, pendengarannya, perabaannya, dan seluruh anggota tubuhnya akan dilakukan untuk kegiatan bermain tersebut. Ya, begitu. Selanjutnya bahwa bermain dan anak memang tidak bisa dipisahkan, menjadi satu kesatuan. Kenapa? Karena aktivitas bermain anak itu adalah aktivitas anak itu dilakukan dengan cara bermain, ya, dengan cara bermain, dan aktivitas anak akan selalu dilakukan bahwa kegiatan bermain itu menunjukkan bermain, ya, seperti itu. Oke, ya, ini saya mengutip dari pernyataannya Piaget ya. Di situ dikatakan ya, dikatakan bahwa anak-anak seharusnya mampu melakukan percobaan dan penelitian sendiri. Ya, guru tentunya bisa menuntun anak-anak dengan menyediakan bahan-bahan yang tepat. Tetapi yang terpenting agar anak dapat memahami sesuatu itu harus membangun pengetahuan itu sendiri. Ia harus menemukannya sendiri. Maka dari itu tadi bahwa kegiatan bermain itu kan sesuai dengan dirinya sendiri, sehingga dengan pengalaman yang dia lakukan pada saat bermain itu dia akan membuat pengetahuan itu sendiri, pengalaman. Oh berarti begitu ya. Karena karakter anak kan ibaratnya kepo ya. Anak tuh selalu ingin tahu ya. So, makanya tadi biasa mengatakan bahwa itu harus dicari dengan sendirinya untuk bisa menemukan satu pengetahuan sendiri ya, seperti itu. Oke. Bahwa tujuan bermain itu bukan di hasil, tetapi bagaimana prosesnya. Nah, prosesnya pada saat bermain. Oke. Nah, sekarang saya punya pertanyaan di sini. Mengapa harus melalui bermain? Mengapa belajarnya anak harus melalui bermain? Kira-kira ada yang bisa berpendapat kenapa sih
belajarnya anak melalui bermain. Teman-teman mungkin bisa berpendapat ya, kenapa sih sebenarnya belajar anak itu melalui bermain? Kok main terus toh? Orang senau begitu ya? Kok bermain terus orang senau? Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa sih belajarnya anak itu harus melalui bermain? Ya. Ada yang mau berpendapat? Kira-kira kenapa sih? Oh iya, silakan. Untuk mengembangkan berbagai keterampilan anak. Untuk mengembangkan berbagai keterampilan anak. Ada lagi? Kenapa belajarnya anak harus melalui bermain? Karena dengan cara bermain itu anak tuh mulai berkembang itu dengan cara memainkan permainannya, kayak mengotak-atiknya sendiri. Otak-atiknya sendiri. Oke, terus ada lagi? Karena anak-anak di usia yang 0 sampai 6 tahun itu dia masa kritis, Bu. Jadi di masa itu tuh dia harus distimulasi perkembangannya biar perkembangannya itu bisa secara optimal. Secara optimal. Baik banget. Ya, baik semuanya. Jawabannya baik. Kenapa sih harus melalui bermain? Ya, karena betul tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Nanda, Mbak Naura, Mbak Nabila ya, tersampaikan bahwa memang usia anak di 0 sampai 6 adalah masa-masa yang disebut dengan golden age ya, di mana masa itu adalah masa-masa kritis yang harus benar-benar distimulasi dengan baik ya, semua aspek perkembangannya ya, baik perkembangan secara jasmani atau perkembangan secara rohani ya. Jadi di situ ada nilai-nilai agama dan moral, ada psikomotorik, ada bahasanya bagaimana. Jadi kalau misalkan bahasa kan jangan disampaikan pada saat anak itu dengan contoh-contoh perilaku yang mungkin bahasa yang kurang baik. Nah, maka di usia 0 sampai 6 tahun itu memang masa-masa kritis yang harus distimulasi dengan baik-baik. Kalau kita melihat dari berbagai teori kenapa alasan anak itu harus dengan bermain ya? Karena menurut teori energi surplus ya, bahwa dengan bermain itu adalah sebagai suatu sarana untuk mengeluarkan energi. Kenapa mengeluarkan energi? Karena anak itu kan kalau misalkan karakternya kan nggak bisa diam ya. Jadi kalau ada anak yang diam itu berarti anak itu ada sesuatu. Nah, untuk bisa mengeluarkan energi yang surplus yang ini pasti harus dilakukan dengan cara bermain. Ya, makanya banyak sekali anak-anak yang dia tuh kayaknya kok nggak bisa diam ya, nggak capek-capek ya. Orang tua tuh lari sana sini udah capek, udah ngos-ngosan, tetapi anak tidak merasakan itu. Ya karena memang di situ dengan bermain tuh anak mengeluarkan energi yang surplus, ya, yang surplus. Kemudian bermain juga untuk mengeluarkan energi setelah kegiatan fisik atau mental ya, sebagai bentuk rekreasi. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya rekreasi, nah itu juga tetap disebut dengan bermain. Untuk bisa untuk bisa memulihkan energi pada saat dia sudah capek sekali dengan kegiatan bermain biasa. Nah, selanjutnya juga bahwa dengan alasannya kenapa belajar terus bermain karena menyalurkan naluri secara otomatis ya, meningkatkan intelijensi ya, bahwa dengan bermain tentunya dengan aspek kognitifnya anak akan terasah dengan baik. Bagaimana pemecahan masalah ya, bagaimana ketika thinkingnya. Selanjutnya sebagai akumulasi masa lalu secara bertahap ya, bahwa memang pada saat ada anak-anak yang mungkin punya traumatik ya, pernah mengalami kayak misalkan sekarang mungkin yang di Palestina misalkan ya, itu kan kondisi anak itu kan memang begitu traumatik ya, sehingga tidak ada rasa untuk jangankan bermain ya, kondisinya seperti itu. Tetapi pada saat mungkin dia sudah kondisi yang tenang seperti itu, nah ajak anak untuk bermain begitu ya, ajak anak untuk bersenang-senang di situ. Oke. Saya sampaikan tadi bagaimana definisi bermain, bagaimana bahwa belajar itu harus melalui bermain, bagaimana ciri-ciri bermain. Tentunya kita sebagai insan yang bertakwa, yang memang mempunyai tugas sebagai khalifah fil ardi ya, tentunya kita harus takut dengan apa yang digariskan seperti dalam surat An-Nisa ini, bahwa manusia itu punya tugas untuk khawatir di belakang kita meninggalkan anak-anak yang lemah, terutama mungkin lemah dalam arti lemah iman atau lemah secara
jasmani, secara rohani ya. Oleh karena itu, bagaimana mengembangkan anak-anak supaya bisa secara maksimal ya perkembangannya melalui dengan cara bermain ya, untuk mengembangkan semua aspek baik spiritualnya, nilai agama, moralnya, semuanya melalui bermain ya. Baik, mungkin itu materi pada hari ini. Sebenarnya sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya dulu? Tidak, semuanya paham semuanya ya. Baik, sampai ketemu di minggu depan. Namun sebelumnya saya punya tugas teman-teman untuk minggu depan. Baik teman-teman semuanya, untuk tugas yang akan teman-teman dapatkan di minggu depan, ini ada link ya, ada link video. Silakan teman-teman untuk bisa menganalisis sebenarnya seperti apa dan bagaimana sih yang ada dalam tersebut. Kemudian nanti teman-teman bisa analisis teman-teman disampaikan di Google Drive yang di bawah ini sudah saya tuliskan. Ya, baik, kita akhiri saja untuk pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya bisa ketemu di minggu depan semuanya. Kita tutup dengan lafal hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, tetap pesan saya, mudah-mudahan teman-teman sehat dan bahagia selalu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.